Doa lagi sekali lagi ya, semuanya. Terima kasih untuk PD Mulia, terima kasih juga untuk Pak Paul ya, terima kasih juga untuk semua, untuk Makasih. siapa yang mengundang saya, Lena ya? Eee, Iya. Kayaknya, intinya pokoknya semua karena anugerah Tuhan ya. Lagu ini luar biasa, kita berdoa sebelumnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah kami. Bapa, terima kasih lagu ini adalah konfirmasi dari iman kami, bahwa kami ada semua karena anugerah Tuhan, bukan karena hebat gagah, bukan karena kekuatan, tapi karena anugerah Tuhan semata-mata. Pakailah kami Bapa untuk menjadi pribadi-pribadi yang boleh menyenangkan Engkau, karena kami tahu dunia dengan segala sesuatunya akan lenyap, tapi bersama dengan Tuhan ada kepastian. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, shalom semuanya. Saya Amin. percaya kalau kita ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan ya. Terima Amin. kasih untuk Pak Paul, terima kasih untuk semuanya, untuk Tricia tadi, untuk semuanya nggak bisa disebut satu persatu, ada kurang lebih 18 juta orang yang ikut pada hari ini, betul? 18 juta orang, banyak banget gitu ya. Oke, karena waktunya saya hanya 20 menit ya, 25 menit, jadi saya akan ngomongnya, saya usahakan, saya akan sampai ke esensinya supaya apa yang menjadi pesan Tuhan sampai ya. Kita buka Yosua 3 ayat 10 ya. Yosua 3 ayat 10 ya, saya akan baca. Ini dalam kitab Yosua. Lagi kata Yosua, dari hal inilah saya katakan ya, lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, orang Yebus itu dari depanmu. Ini pesan Tuhan pada setiap kita, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ada di PD Mulia ya, dikatakan bahwa Tuhan itu sungguh ada dalam kehidupan kita. Maka jangan pernah ragukan, jangan pernah tanya, Tuhan di mana Engkau Tuhan? Ya, no, Dia ada bersama dengan kita, dan Dia sungguh-sungguh akan menghalau semua musuh-musuh kita, apapun musuh saat ini, masa Kanaan, masa orang Het, orang Hewi, ini bicara mungkin masalah sakit penyakit, mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah rumah tangga, mungkin masalah pekerjaan, masalah karir, masalah hutang, masalah rumah mau diambil oleh bank, apapun musuh itu akan dihalau oleh Tuhan. Ini janji Tuhan, bukan omongan saya ya. Nah, dikatakan di sini mungkin kita bilang, Bu Indri, ini kan zaman dulu waktu Tuhan ngomong sama Yosua. Sekarang kan ini udah zaman now, nggak akan mungkin. Ingat, Allah kita adalah Allah yang sama. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, Dia tidak pernah berubah dengan firman-Nya. Yang sering berubah malahan adalah kita, betul? Nah, Amin. kalau kita baca kisah ini, nanti kita akan baca karena waktu saya nggak bisa membaca semuanya. Tapi kisah ini dikatakan bagaimana akhirnya bangsa Israel semua menyeberang sungai Yordan. Waktu itu Tuhan suruh para imam untuk berdiri di tengah-tengah sungai Yordan, dan waktu itu dikatakan air sungai Yordan terebak ke kanan dan ke kiri seperti benteng, dan mereka semua menyeberang, dan yang menyeberang itu kurang lebih 40.000 orang ya, semua selamat. Nah, pesan Tuhan pada kita setiap hari ini, ingat ya, waktu kalau Tuhan sudah berkarya dalam hidup seorang, itu nggak pernah setengah-setengah. Tuhan berkarya sampai tuntas. Maka jangan pernah bilang, Tuhan melakukan sama saya ya cuman ini. No, Tuhan tuntas menolong kita dari semua musuh-musuh kita. Nah, dikatakan di sini adalah apa? Ini bicara tentang mujizat. Mujizat yang luar biasa. Masih ada, sister brother. Jangan pernah kita bilang mujizat zaman dulu, Bu Indri. Air terbelah. Ya, saya kasih tahu pada setiap kita, mujizat masih ada sampai hari ini. Kalau engkau dan saya masih mengaminkan ini, kita akan mengalami perkara besar di masa seperti ini. Musuh kita termasuk pandemi, termasuk Omikron sekalipun, termasuk Delta, termasuk semua yang bukan daripada Tuhan datangnya, pasti akan kita kalahkan. Karena kita bukan melawan musuh, Tuhan yang berperang memberikan kemenangan kepada kita. Ini pesan Tuhan. Nah, pertanyaan sekarang, mungkin kita bilang, Bu Indri, tapi kok saya nggak ngalamin? Buktinya hidup saya makin susah, buktinya ekonomi makin susah, buktinya pekerjaan juga sekarang makin susah, buktinya ini dan itu. Kita mulai komplain, kita bilang, mana Tuhan, Bu Indri, saya nggak ngalamin. Hari ini kita akan lihat ya, karena saya sangat percaya dari pihak Tuhan nggak pernah salah. Tuhan nggak pernah salah. Kalau sampai kita nggak ngalami, bukan dari Tuhannya yang salah, kita koreksi hari ini. Kenapa sampai kita nggak mengalami? Karena janji Tuhan ya dan amin bagi setiap kita. Karena Allah kita bukan Allah yang pandang kasta. Allah kita bukan hanya milik orang-orang tertentu, bukan hanya milik pendeta besar, bukan hanya milik orang kaya, bukan hanya milik orang hebat. No, setiap kita akan mengalami musuh akan dihalau. Itu janji Tuhan. Nah, ada 5 peranan dalam kehidupan ini yang sering kita abaikan ya. Kalau engkau hanya berkata, saya orang Kristen, baik tapi nggak cukup. 5 peranan ini dalam kisah ini yang membuat ada terjadi
terobosan besar ya. Mujizat kita butuhkan di zaman akhir ini. Kalau kita hidup tanpa mujizat, kita nggak akan bisa bertahan. Tapi waktu kita hidup dalam mujizat Tuhan, kita bisa bertahan sampai pada garis akhir. Nah, kita akan lihat ada 5 peran. Ada 5 peran yang penting yang mungkin selama ini kurang kita perhatikan. Tapi hari ini pesan Tuhan, tangkap pesan Tuhan. Kita minta sama Tuhan, Tuhan, aku mau semua peranan ini boleh menjadi milikku Tuhan. Yang pertama adalah peranan siapa? Peranan Yosua. Nah, pertanyaan ya, kalau kita lihat ya, Yosua ini diangkat menjadi pengganti daripada Musa, betul? Siapa yang nggak tahu Musa ya? Sekali pukul itu air bisa terbelah ya. Sekali pukul batu keluar air ya. Sekali bicara Firaun juga sampai dalam keadaan ketakutan. Intinya Musa ini adalah hamba Tuhan besar. Pertanyaan, biasanya kalau pengganti daripada Musa harusnya selevel dengan Musa, betul? Karena Musa orang yang dipakai luar biasa, berarti Yosua juga harusnya adalah orang yang luar biasa. Pertanyaan, who is Yosua? Kita buka Keluaran 24 ayat 13. Supaya di tempat ini, mari jangan sampai kita mau terintimidasi oleh si jahat. Yosua 24 Keluaran 24 ayat 13 dikatakan begini. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua, abdinya. Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Yosua seperti Gehazi, nabi daripada pembantu daripada Elia ya. Yosua ini bukan pendeta besar, Yosua ini bukan hamba Tuhan besar, dia hanya abdi, hanya jongos, hanya pembantu daripada Musa. Artinya apa? Setiap kita punya potensi besar mengalami mujizat Tuhan. Siapapun engkau di tempat ini, jangan pernah engkau bilang karena saya orang biasa, sekolah saya cuma SMA Bu Indri, saya bukan manajer Bu Indri. No, Allah kita bukan Allah yang pandang kasta. Dia mau untuk memberkati setiap kita, siapapun engkau. Yosua dikatakan menggantikan Musa seorang yang hebat, padahal Yosua hanya abdinya. Artinya Tuhan mau pakai setiap kita. Nah, pertanyaan adalah kenapa Tuhan pakai Yosua ya? Kenapa? Apa yang spesial dari Yosua? Pasti ada yang spesial kalau engkau mau menjadi orang pilihan Tuhan. Kita buka Keluaran 17 ayat 10. Ini rahasianya. Bukan karena Yosua sekolahnya tinggi dari Amerika. Bukan karena Yosua punya keluarga orang kaya. Bukan. Keluaran 17 ayat 10. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Yosua ini taat kepada komandannya. Nah, ini bicara tentang ketaatan. Kalau engkau berkata engkau menjadi orang pilihan Tuhan, mengalami mujizat di akhir zaman ini, nggak bisa hanya jadi orang Kristen saja, bapak-bapak, ibu-ibu, nggak cukup. Harus Kristen yang taat. Dikatakan Yosua dia taat kepada apa yang dikatakan oleh seorang Musa. Nah, siapa komandan kita? Komandan kita adalah Yesus, betul? Nah, waktu engkau lakukan bagianmu, maka kita akan menjadi orang pilihan Tuhan ya. Nggak dibutuhkan ada argumentasi, nggak dibutuhkan tapi taat saja. Waktu engkau taat melakukan bagianmu, di sana Tuhan akan bertanggung jawab atas hidup kita. Pertanyaan, kenapa Tuhan nggak pilih Harun? Harun kan adalah abang daripada Musa, betul kan? Biasanya kan kalau pendeta meninggal, biasanya kan anak pendeta, betul ya, atau istri pendeta. Nah, ini kenapa bukan kakaknya Musa yang menggantikan Musa? Karena Harun pernah kompromi, betul? Dari mana tahu kompromi? Dia pernah membangun anak lembu emas gara-gara takut kepada manusia. Waktu kita masih kompromi dengan dosa, cincai dengan dosa, nggak akan mungkin bisa dipilih oleh Tuhan. Tuhan mencari orang-orang yang betul-betul taat kepada Dia. Kenapa bukan Miriam? Jawaban sederhana, karena Miriam walaupun seorang nabi, walaupun dia seorang penyembah, tapi dia pernah mengata-ngatai Musa gara-gara Musa menikah dengan orang Kus. Tahu ya ceritanya ya? Nah, ini bicara tentang apa? Kalau hati kita masih ada yang nggak beres, seringkali kadang-kadang yang keluar adalah gosip, ngomongin orang, betul. Nah, waktu kita nggak ada pemberesan dengan hati, sulit Tuhan untuk memilih kita menjadi orang pilihan Dia. Nah, Yosua ini dikatakan berbeda. Makanya walaupun dia nggak ada hubungan darah dengan Musa, dia dipilih oleh Tuhan karena ketaatannya. Hari-hari ini Tuhan bukan mencari orang Kristen. Hari-hari ini Tuhan bukan mencari orang pintar. Hari-hari ini Tuhan mencari orang-orang seperti Yosua yang mau melakukan apa yang menjadi pesan Tuhan pada hari ini. Itu yang pertama. Nah, saya mau kasih kesaksian sedikit. Waktu suami saya kemarin kena COVID, ya itu tidak main-main, sister. Kami berdua kena COVID, tapi perburukan total. Dia batuk darah, dia panas tinggi, dia punya tensi sangat rendah, dan dia punya nadi juga. Dia punya oksigen juga sudah 80-an ya. Intinya kalau nggak pertolongan dari oksigen, mungkin suami saya nggak ada pada hari ini. Nah, waktu itu saya kena COVID duluan, tapi saya tahu Tuhan luar biasa. Tuhan izinkan saya kena COVID duluan. Ternyata saya tahu
Kenapa? Untuk mendampingi suami saya di rumah sakit ya. Nah, apa yang terjadi? Pada saat itu terus terang saya tes PCR saya sudah negatif. Harusnya kan saya pulang. Tapi waktu itu saya tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Karena suami saya selama sakit itu orangnya beda dengan saya. Itu pendiam, batuk darah sekalipun diam, panas tinggi pun diam, dalam keadaan sesak pun diam. Jadi tidak main-main. Tuhan izinkan saya mendampingi beliau ya. Karena terus terang saya manggil dokter, yang manggil suster tuh bolak-balik saya terus. Nah, waktu itu semua udah bilang ibu harus pulang karena sudah negatif dan saya sangat risiko. Usia 62 tahun dengan kondisi dalam keadaan baru selesai daripada COVID. Sangat risiko tinggi di rumah sakit untuk mendampingi orang yang COVID. Tapi saya tanya sama Tuhan, tahu apakah Tuhan stay, tinggal, dampingi suamimu. Dan saya sangat percaya kalau Tuhan yang suruh tinggal, Tuhan bertanggung jawab atas hidup saya. Akhirnya kami boleh sembuh. Sister, brother, ada kalanya kadang-kala perintah Tuhan tidak mudah kita lakukan. Tapi percayalah kalau dia yang merintahkan, dia bertanggung jawab atas hidup kita. Yang pertama adalah Yosua. Bagaimana dengan kita hari-hari ini ya? Nah, kalau kita berkata, Bu Indri, tapi kan nanti kalau ada apa-apa bagaimana? Please lah. Kalau Tuhan yang sudah perintahkan, dia bertanggung jawab atas perintahnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah peranan siapa? Ya, kita buka Yosua 4 ayat 15 sampai dengan 18. Ini peranan yang kedua yang harus juga kita miliki untuk bisa mengalami mujizat Tuhan. Yosua 4 ayat 15 sampai 18. Berfirmanlah Tuhan pada Yosua demikian. Perintahkan para imam pengangkut tabut hukum Allah supaya naik dari sungai Yordan. Maka Yosua memerintahkan kepada para imam itu demikian. Keluarlah dari sungai Yordan. Ketika para imam pengangkut tabut perjanjian itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, baru saja para imam dijejakkan tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan ke tempatnya, mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Kalau kita baca ayat ini kesannya gampang banget ini sekarang imam-imam untuk dikatakan melakukan hal ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya mau tanya, kalau yang menyeberang 1-2 orang, imam-imam berdiri di tengah sungai dengan air terbelah, itu gampang, betul. Mereka cuma nunggu mungkin 1-2 menit, orang semua sudah nyebrang ke sungai Yordan. Tapi ini yang menyeberang 40.000 orang. Bayangkan, bisa sehari, bisa seminggu, bisa sebulan. Dan air kapan-kapan bisa tiba-tiba kembali, betul. Bayangkan semua imam-imam bisa mati. Tapi yang luar biasa, imam-imam tidak ada satupun yang melarikan diri. Gak ada yang stres, gak ada yang takut, gak ada yang khawatir, gak ada yang panik ya. Mereka gak berpikir yang negatif tentang Tuhan. Mereka tetap ada di sana sampai Tuhan suruh mereka keluar dari sini. Ini bicara tentang apa? Waktu kita kesesakan, panggil nama Yesus. Jangan malah kita lari kepada dunia. Dunia kalau kita minta pertolongan belum tentu menolong. Tapi kalau kita panggil nama Yesus, dia sanggup menolong kita. Ini bicara tentang apa? Coba kita buka 2 Samuel 22 ayat 7. Waktu engkau kesesakan, jangan panggil nama yang lain. Panggil nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kuasa. Ketika aku dalam kesesakan, ini kata Daud ya, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru, dan ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakan minta tolongku masuk ke telinganya, dejeritan kita, panggilan kita, itu Tuhan dengar, sister brother. Makanya jangan pernah stop berdoa, apapun masalahmu pada saat ini, tetap berharap pada Tuhan, tetap berdoa pada Tuhan. Waktu saya dalam keadaan COVID itu, kami akhirnya berangkat ke Surabaya. Tidak mudah, sister brother. Kami berangkat ke Surabaya dengan keadaan bukan langsung, tapi harus naik mobil dulu, pakai ambulans. Baru berangkat dari Halim ke mana, ke Surabaya dengan pesawat ya. Itu pakai pesawat SOS ya. Suami saya dimasukkan ke plastik. Bayangkan, dengan kondisi badan besar, masuk ke plastik kecil, bisa aja dia panik, betul. Tapi saya hanya berharap pada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, hanya Engkau yang kuandalkan, hanya Engkau diandalkan. Bayangkan, selama di Halim, selama di pesawat itu saturasi tetap 100. Tidak ada batuk darah, tidak ada panas tinggi. Dia punya semua terkontrol. Karena waktu kita memanggil nama Yesus, dia bertanggung jawab atas kehidupan kita. Kalau Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang bertanggung jawab. Waktu itu memang pilihan saya antara 2, RSPAD atau Surabaya. Tapi waktu saya berdoa, Tuhan bilang bawa ke Surabaya. Logikanya membawa orang yang kondisi tidak stabil keluar daerah itu tidak mudah. Tapi kalau Tuhan yang mengatakan, lakukan itu. Makanya saya hanya menjerit pada Tuhan. Aku bilang, aku percaya Tuhan. Tuhan Yesus, pokoknya ku serahkan semuanya. Hanya itu kata-kata yang keluar dari mulut saya. Selama perjalanan, semuanya dalam keadaan baik. Percayalah, suara kita masih dengar oleh Tuhan. Mungkin kita bilang, Bu Indri, itu kebetulan ya.
Saya bukan hanya mau menyampaikan tentang masalah ini ya. Coba kita buka ayat 20. Mana buktinya? Engkau akan tenang waktu berseru pada Tuhan. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena ia berkenan padaku. Ke tempat lapang bicara ada kelegaan, ada ketenangan, ada damai sejahtera. Walaupun kita punya masalah, tapi ada ketenangan. Inilah yang membedakan kalau kita datang pada Tuhan dengan datang kepada dunia. Nah, waktu itu saya terus terang ada ketenangan. Saya pun bingung, kok bisa sangat tenang. Di pesawat aku tenang. Bahkan juga waktu kami masuk rumah sakit itu saya sangat tenang ya. Saya percayakan, saya bilang begini, Tuhan engkau adalah Bapa yang baik. Bapa yang baik tidak akan memberikan ular pada anak yang minta ikan. Tidak memberikan batu pada anak yang minta roti. Itu saya perkatakan berkali-kali. Bapak ibu-ibu, waktu engkau dalam keadaan kesesakan, tetap perkatakan firman, karena firman itu adalah dia sendiri. Waktu kita perkatakan firman itu sama dengan kita komunikasi dengan dia. Nah itu saya alami ya. Nah dikatakan ada kelegaan, panggil nama dia, jangan pernah berhenti. Imam-imam dikatakan mereka tidak menyerah, mereka tidak panik, mereka tidak khawatir, mereka tetap berdiri di tengah sungai. Walaupun dikatakan memakan waktu mungkin sebulan sampai mungkin berlama-lama. Karena 40.000 orang menyeberangi itu bukan waktu yang singkat. Pandemi ini kita nggak tahu sampai kapan, tapi selama kita tetap punya hubungan dengan Tuhan, berseru kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, kita pasti akan bisa menyelesaikannya dengan cara Tuhan yang luar biasa. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah apa? Kita buka Yosua 4 ayat 1 sampai dengan 2. Peranan pertama adalah peranan Yosua. Kenapa Yosua dipilih? Karena dia adalah pribadi yang taat, betul, yang patuh ya. Jangan pakai logika untuk patuh dengan firman Tuhan. Jangan pakai akal sehat kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Jangan pakai perasaan kita, pakai iman kita lakukan perintah Tuhan. Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Yang kedua, jangan pernah berhenti berseru. Itu yang saya lakukan. Hari-hari ini mungkin kita mengalami pandemi 2 tahun, ibu-ibu, bapak-bapak. Saya mengalami pandemi sudah 3 tahun. Yaitu apa? Digugat oleh keluarga kandung sendiri. Ada 12 gugatan di pengadilan. Bayangkan, tiap hari Kamis saya harus menghadapi pengadilan. Pertanyaan, apakah membuat saya takut dan ragu pada Tuhan dan menganggap Tuhan gak ada? No, aku tahu Allahku ada dan dia bertanggung jawab atas hidupku selama kita menjaga hidup kita, selama kita taat pada dia. Di antara gugatan itu sekarang 10 sudah menang, tinggal 2 lagi. Kalau Tuhan berkarya, semua kita akan menyeberang sungai Yordan dengan keadaan selamat. Jangan takut. Siapa yang berani menggugat orang-orang pilihan Tuhan? Pegang ini sebagai janji Tuhan. Nah yang ketiga, Yosua 4 ayat 1 sampai dengan 2. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Pilihlah dari bangsa-bangsa itu 12 orang, seorang dari setiap suku. Ini bicara tentang kepala-kepala suku. Ini bicara tentang pribadi yang mempengaruhi. Ya, jangan bangga dengan engkau hanya menjadi manajer saja atau pimpinan. Tapi seorang pimpinan yang baik adalah bisa membawa pengaruh yang baik kepada orang-orang yang di bawah dia. 10 pengintai pengaruhnya buruk, padahal mereka adalah kepala-kepala. Mereka bilang bahaya, ada orang enak seperti raksasa. Kita seperti belalang, makanya bangsa Israel menjadi ciut semuanya. Tapi Kaleb dan Yosua, mereka adalah pemimpin yang sejati. Mereka katakan, tidak, kita pasti akan menang. Kita harus maju. Perkataan apa yang keluar dari mulut kita selama ini? Selama pandemi, perkataan marah, kecewa, sungut-sungut, membanding-bandingkan, menyalahkan ini dan itu, atau tetap berkata, aku pasti bisa menghadapi bersama dengan Tuhan. Di sini sekarang bagian anak-anak Tuhan harus menjadi pribadi yang menjadi influencer. Influencer bukan baru sekarang aja ya. Influencer dari zaman dulu. Kepala suku, ya kepala, pemimpin, leader adalah milik anak-anak Tuhan. Kenapa saya berkata begitu? Ulangan 28 ayat 13 mengatakan, menjadi kepala tidak menjadi ekor, tetap naik tidak turun. Artinya apa? Ini pribadi-pribadi yang menjadi pembawa kabar baik. Kita diinginkan oleh Tuhan di akhir zaman ini menjadi pembawa kabar baik. Kuatkan teman-teman yang lemah. Bukan malah bilang, makanya udah gua bilang. Itu bukan pembawa kabar baik. Pembawa kabar baik bisa mengatakan kita pasti bisa. Tuhan pasti tolong. Tuhan mengasihi kita. Itu yang Tuhan cari dari pribadi-pribadi di akhir zaman ini. Pertanyaan, perkataan apa yang keluar selama ini dari mulut kita. Jangan hanya bangga dengan jadi orang Kristen. Kristen yang hanya membawa berita-berita busuk. Kita sama dengan 0 di mata Tuhan. Itu yang ketiga. Nah yang keempat adalah apa? Peranan apa? Kita buka. Dikatakan Yosua 4 ayat 13. Kira-kira 40.000 orang yang siap untuk berperang menyeberang di hadapan Tuhan ke daratan Yeriko untuk berperang. 2 kali ada kata
kata berperang. Tahu apa artinya sister? Kita di akhir zaman ini bukan santai. No, kita dalam keadaan berperang. Musuh kita jelas ada. Maka dikatakan oleh Paulus, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah ya. Bukan genjatan senjata seperti yang sekarang terjadi kemarin di negara-negara tertentu. Kita lagi mengangkat perlengkapan senjata Allah. Ada peperangan. Siapa musuh kita, Bu Indri? Musuh kita bukan orang yang berperang pakai senjata. Musuh kita ada 3 area. Pertama, pikiran kita. Waktu engkau izinkan pikiranmu mulai ragu, bimbang ya, mulai asumsi kepada Tuhan, Tuhan nggak sayang, itu kita sudah kalah dalam peperangan. Yang kedua adalah hati kita. Waktu engkau mulai merasa hatimu seperti tawar, percuma ikut Tuhan, Tuhan nggak sayang sama saya, kita mulai kecewa sama Tuhan, kita sudah kalah dalam peperangan. Yang ketiga adalah keinginan kita ya, karena keinginan kita lebih besar daripada keinginan Tuhan, kita sudah kalah berperang. Iblis main di 3 daerah ini, hati kita, pikiran kita, dan keinginan kita. Jadi peperangan kita bukan melawan roh dan daging, tapi penguasa-penguasa di udara yang mempengaruhi pikiran kita, hati kita, dan keinginan kita. Bagaimana dengan kita pada saat ini? Masihkah yakin bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa? Waktu pikiranmu sudah mulai ragu, kayaknya Tuhan sih percuma. Itu engkau dan saya sudah kalah menghadapi peperangan. Karena peperangan kita saat ini ada dalam diri kita sendiri. Dan yang kelima, untuk kita bisa punya 4 peranan tadi, minta belas kasihan Tuhan. Karena peranan kasih karunia, peranan belas kasihan Tuhan, itu bisa membuat kita mempunyai 4 peranan tadi. Hari ini pesan Tuhan pada setiap kita menghadapi peperangan. Tapi ingat apa kata Tuhan? Aku ada. I am here, I am present. Tuhan kita bukan Tuhan yang lari waktu ada masalah. Tuhan kita ring 1 buat kita. Makanya jangan ragukan dia sama sekali. Kalau dia sudah mati untuk kita, naik ke surga menyediakan tempat bagi kita, masa Tuhan gak bertanggung jawab di masa pandemi ini buat anak-anaknya? Percayalah, rancangan Tuhan buat setiap kita bukan rancangan kecelakaan, masa depan yang penuh harapan. Amin. Itu saya pegang sampai hari ini. Amin. Makanya waktu kemarin suami saya sakit, saya gak takut sama sekali. Saya berdoa seperti ini, Tuhan, kalau engkau mau suamiku sembuh, engkau bisa menyembuhkan. Tapi kalau engkau mau ambil suamiku Tuhan, aku tidak takut Tuhan, karena suamiku ada di hatiku. Yang penting kita pernah melakukan yang baik bagi pasangan kita. Kita sudah berikan yang terbaik. Kalaupun Tuhan mau ambil, memang itu dari Tuhan, oleh Tuhan untuk Tuhan. Tapi kalau masih diberikan kesempatan, yuk kita berikan yang terbaik bagi keluarga kita. Nah, dikatakan seperti itu. Kalau engkau dan saya yakin siapa Tuhan kita, dia ada bersama dengan kita. Dan dia pasti akan mengalahkan semua musuh-musuh kita. Kita tidak takut menghadapi pandemi ini. Percayalah, semua will be over. Semua akan selesai. Dan rancangan Tuhan bukan kecelakaan. Masa depan yang penuh harapan bagi orang-orang mengasihi dia. Cara mengasihi Tuhan bagaimana? Harus punya 4 peranan tadi. Pertama, patuh kepada dia. Lakukan apa yang jadi perintah dia. Yang kedua dikatakan tadi adalah apa? Supaya kita tetap dalam keadaan berseru kepada Tuhan. Jangan andalkan manusia. Waktu engkau berharap pada manusia akan kecewa seperti orang yang pendarahan. Waktu dia datang kepada tabib-tabib, keadaannya makin buruk, bukan makin baik. Ya, manusia bisa berkata oke, tapi bisa saja nggak melakukannya. Tapi Tuhan perkataannya ya dan amin. Dan dalam Yesus semua janji-janji Bapa itu akan digenapin. Yang ketiga, jadilah pembawa kabar baik. Walaupun engkau dalam keadaan punya masalah saat ini, nggak usah tunjukkan kepada seluruh dunia dengan berkata, saya punya masalah loh. No, please lah, jangan bangga dengan masalah, tapi banggalah dengan Tuhan kita. Dan yang terakhir dikatakan adalah apa? Minta kasih karunia Tuhan, ya, minta kasih karunia Tuhan. Karena dengan meminta kasih karunia Tuhan, kita bisa tetap taat, kita bisa tetap kita berharap pada Tuhan, tetap menjadi pembawa kabar baik, dan berjaga-jagalah dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam keinginan kita. Karena iblis paling suka main di hati. Dengan kita mulai kecewa. Jangan kita lakukan lagi legenda yang pernah terjadi, yaitu istri Lot menjadi tiang garam. Gara-gara apa? Hatinya. Dia punya masalah dengan hati. Ya, waktu kita mulai kecewa, hambar, tawar, itu sangat berbahaya. Katakan, Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku mau mengasihi Engkau apapun keberadaanku Tuhan. Karena Engkau terlalu amat baik. Waktu kita menjaga hati kita, di sana terpancar kehidupan. Tuhan memberkati. Oke. Semua diberkati? Yes, thank you Bu. Amin. Puji Tuhan. Yes. Ya. Amin. Terima kasih Bu. Oke, kita akan maafkan saya karena saya betul-betul menyampaikan ini memang sebenarnya ini panjang Pak. Ini dia punya khotbahnya, tapi karena waktu kita, jadi saya betul-betul saya persingkat. Mudah-mudahan esensinya tetap ditangkap ya. Yep. Ingat sister brother, he is here.
Dia ada bersama dengan kita. Itu pegang sebagai kekuatan kita ya. Apapun yang kau alami. Tadi saya juga turut berduka cita buat Ibu Yuni ya, yang tadi yang ada keluarga atau siapa yang sudah kembali kepada Bapak. Ibu percayalah, siapapun itu, keluargamu sudah kembali dengan Bapa di surga. Semua kita akan kembali. Yang paling bahagia kalau kita tahu kemana saudara kita itu pergi ya. Yang paling bahaya kalau kita tidak tahu kemana perginya. Itu paling bahaya, betul? Ya, Ibu kuat, Ibu pasti bisa menghadapi karena Ibu punya Tuhan yang luar biasa. Ingat, roh dalam kita adalah roh penolong yang selalu menghibur anak-anak yang dikasihinya. Amin ya. Oke, kita akan tutup dengan doa. Kita akan berdoa. Kita akan masuk dalam doa syafaat ya. Sekarang saya